Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحابته ومن تبع سنته وأدبه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita ditunjukkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini kita sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kajian kita selalu dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita masih di surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 153. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tus'iduna wa la tanuna 'ala ahadin wa rasul yad'ukum fi ukhrakum fa'adhabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wala ma asabakum Allahu khabirun bima ta'malun. Dan ingatlah ketika kalian lari dan kalian tidak menoleh terhadap Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan Rasulullah ketika itu memanggil kalian, di mana Rasulullah berada di antara kawan-kawan kalian. Kemudian Allah menimpakan kepada kalian kesedihan demi kesedihan. Maka agar kalian tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput dari kalian dan tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang menimpa kalian. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu rahimahullah, ayat ini surah Al-Imran 153 masih seputar cuplikan perang Uhud, masih punya keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, lebih-lebih ayat 152-nya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memaafkan segala dosa-dosa. Apa kesalahan yang dilakukan oleh orang mukmin yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketika sebagian sahabat Nabi menyalahi perintah Rasulullah SAW ketika Nabi itu sering kami sampaikan sudah memberikan pos Bukit Uhud itu bagi pasukan pemanah. Nabi kemudian berpesan dalam kondisi apapun, entah
kita dalam kondisi menang ataupun kalah, pasukan pemanah ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak turun kondisi apapun. Ternyata kemudian karena saat itu umat Islam sudah di atas angin, sudah hampir memenangkan pertempuran Uhud, dan banyak unta-unta ditinggalkan, banyak harta rampasan yang sudah di depan mata, dan itu dilihat oleh pasukan pemanah yang mereka berada di atas di bukit Uhud. Tentu mereka melihat, oh itu unta, oh itu harta rampasan. Kemudian mereka turun. Ada kutip ya, karena sedikit tergiur dengan harta rampasan. Singkat cerita, ketika pasukan pemanah yang berada di bukit itu turun, otomatis ternyata kondisi itu dilihat oleh orang-orang kafir. Maka kemudian pos yang ada di bukit Uhud itu kosong, kemudian diisi oleh pasukan orang-orang kafir. Kebalikannya sekarang, yang berusaha umat Islam berada di atas langit, udah hampir menang, ternyata justru pos yang strategis yaitu di bukit Uhud itu sekarang ditempati oleh orang-orang kafir. Saat itulah kemudian kondisi orang mukmin saat itu kelimpungan. Bahkan di sini Allah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat, jangan lari, kata Rasulullah, jangan lari. Artinya ketika orang-orang mukmin itu dikepung dari atas, sebagian sahabat Nabi itulah lari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi inilah yang kemudian, atau kesalahan inilah yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mereka tanda kutip menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bertaubat beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah memberikan ampunan. Jadi itu maksudnya, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi sekalipun kesalahan pertama sebagian sahabat Nabi itu menyalahi perintah Rasulullah, dan kesalahan kedua adalah mereka ada sebagian dari antara sahabat itu yang lari dari peperangan. Dan perlu kita ingat, lari dari peperangan, mundur dari medan tempur, itu salah satu dosa besar itu. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar, kata Rasulullah. Yang pertama asyirku billah, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga waqadun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga membunuh. Yang keempat wa'aklu riba, makan riba. Yang kelima wa'aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dan yang keenam watawalla minaz zahfi, lari dari peperangan, mundur dari medan tempur. Dan yang ketujuh adalah waqadul muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan muslimah melakukan zina. Kalau dalam hadis yang lain ada tambahan, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, dan ilhadun fil masjid, dan melakukan tindakan yang tidak senonoh di dalam masjid.
itu bagian dosa besar. Termasuk dalam kesempatan yang lain Nabi menyebutkan juga syarbul khamri minum khamr, termasuk juga aklu malin nas bil batil, mencuri atau makan harta orang lain dengan cara batil. Itu sebenarnya ada berapa tadi? 7 tambah 4 berarti 9 sebenarnya, walaupun juga masih ada tambahan-tambahan yang lain yang dikategorikan sebagai dosa besar. Tapi yang ingin kita tekankan pada kesempatan kali ini, ternyata mundur dari medan tempur itu bagian dari dosa besar dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu dilakukan oleh para sahabat. Tapi ternyata alhamdulillah sebagian sahabat Nabi itu yang melakukan pelanggaran, menyalahi perintah Rasulullah, kemudian mereka bertaubat beristighfar, ternyata alhamdulillah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ayat ini ada banyak hal yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, kalau betul-betul bertobat, pintu maaf dari Allah sangat terbuka, sekalipun dosa besar seperti lari dari kemarangan dan menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa lari dari medan tempur itu bagian dari dosa besar. Tapi perlu kita sampaikan juga, ada dua kondisi ketika mundur dari medan tempur itu tidak masalah, diperbolehkan. Jadi walaupun kaidah umumnya, walaupun secara umum itu mundur dari peperangan adalah dilarang termasuk dosa besar, tetapi ada dua kondisi yang diperbolehkan sekalipun kita mundur dari medan tempur. Allah sebutkan di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 15-16, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbar. Dua orang-orang beriman, apabila kalian bertemu berjumpa dengan orang kafir yang akan menyerang kalian, janganlah kalian mundur. Jadi kadang kita sering mendengar gitu ya, orang mukmin itu tidak perlu mencari musuh, tetapi ketika berjumpa bertemu dengan musuh tidak perlu gentar, tidak perlu lari, karena kita punya Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Musuh kita kan kecil dan besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anfal ayat ke-16 kata Allah, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Ada dua kondisi kata Allah mundur dari medan tempur itu diperbolehkan. Pertama, untuk membuat strategi baru, siasat baru. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi misalkan plan rencana A-nya ternyata kayaknya kalah, itu kita kalau tetap gagah dengan strategi kita, dia mundur dari belakang, musyawarah lagi dengan teman-temannya, kemudian memutuskan kita tinggalkan rencana A, kita putuskan rencana B, itu boleh. Artinya ketika kita mundur dari pertempuran untuk memanfaatkan strategi atau merubah strategi, itu diperbolehkan. Atau kondisi yang kedua kata Allah, untuk bergabung dengan kelompok. Jadi kita ini enggak terlalu maju di depan, kita sedikit pasukan kita, di belakang banyak teman-teman kita boleh mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Jadi tetap ada setidaknya dua kondisi yang diperbolehkan bagi
pasukan muslim diberi tempur untuk mereka mundur dari pertempuran. Ketika pertama mengubah strategi yang lebih pas, lebih baik, dan yang kedua untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar dari mereka. Ini insyaallah ayat yang kita tahu. Bapak Ibu rahimahullah, jadi pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa lari dari medan tempur merupakan dosa besar. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwa nampak jelas sekali menyalahi perintah Rasulullah itu jelas akan mendatangkan kesengsaraan. Jelas sekali, tidak hanya di akhirat, termasuk juga di dunia, seperti yang dialami oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW itu ketika mereka menyalahi perintah Rasulullah SAW. Walaupun mungkin Bapak Ibu rahimahullah, perintah Nabi itu mungkin ya kadang bagi kita seolah-olah tidak masuk akal gitu lagi, atau mungkin belum dibuktikan secara ilmiah. Tetap karena itu merupakan perintah Rasulullah, kita ikuti sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu. Contoh saya Bapak Ibu ya, yang paling gampang nih, misalkan makan dan minum berdiri, itu kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekarang mungkin orang ketika makan dan minum itu duduk, bukan karena ikut sunnatullah, bukan karena ikut sunnah Rasulullah, tetapi takut kena penyakit. Betul atau tidak? Karena kan data ilmiahnya katanya kalau makan atau minum dengan berdiri, sambil berdiri, itu kurang sehat. Sekarang kalau bertanya, Bapak Ibu ketika makan atau berdiri sambil duduk itu diutamakan karena ikut Rasulullah atau karena ada fakta medis? Tentunya karena merupakan sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu, sekalipun perintah Rasulullah itu belum dapat dibuktikan secara ilmiah, karena itu perintah Nabi tetap diikuti ya Pak Ibu, diikuti. Apalagi sekarang sudah dapat dibuktikan manfaatnya secara ilmiah. Atau misalkan makan dengan tangan kiri, dapat dibuktikan nggak negatifnya bagi tubuh kita makan dengan tangan kiri? Ini merupakan ilmiah ini. Kalau makan dengan tangan kiri, kira-kira kita akan kena penyakit tak kira-kira? Ada nggak penelitiannya? Mungkin belum ada. Pertanyaannya, sekalipun belum ada penelitian ilmiahnya, tetap kita makan dengan tangan karena perintah Rasulullah SAW. Sekalipun perintah itu tanda kutip seolah-olah tidak masuk. Kenapa ini sih Nabi itu ya malah kita makan dengan tangan kiri, padahal kutip ya belum ada manfaatnya, belum ada dampak negatifnya. Jadi saya tidak tahu juga Bapak Ibu ya, kira-kira ada atau tidak makan dengan tangan kiri itu berdampak negatif terhadap tubuh? Ada atau tidak? Tidak ada kayaknya. Tapi karena itu larangan Rasulullah, kita tinggalkan. Nah itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ketika Nabi memerintahkan sesuatu, kita ikuti. Nabi melarang sesuatu, kita tinggalkan, sekalipun itu seolah-olah tidak masuk akal dalam pandangan kita. Nah itu intinya. Contoh lain, masuk ke masjid pakai
mati kan, nah itu apa sih manfaatnya kita bagi kesehatan? Nggak ada. Atau mungkin ada, tapi saya nggak tahu ada tadinya. Tetapi tetap kita lakukan itu, kenapa? Nabi yang minta, sekalipun tidak ada data ilmiah yang menyebutkan bahwa masuk masjid dengan kaki itu bermanfaat bagi kesehatan, walaupun belum ada. Itu maksudnya bahwa kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting itu. Jadi kita ikut sunnah Nabi itu apa ibu Rasulullah, jangan selalu disandarkan dengan fakta-fakta ilmiah. Itu gak perlu juga sebetulnya. Gak perlu juga. Karena bagaimanapun ada sunnah-sunnah Nabi itu yang sampai saat ini belum dapat dibuktikan manfaatnya secara ilmiah. Makan dengan tangannya, keluar masjid dengan kaki kiri, belum kita tahu. Tapi kita ikuti itu semata-mata untuk ittiba terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Insyirah surah ke-59 ayat ke-7. Di ujung ayatnya apa, Fis? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Itu tidak usah terlalu banyak nanya, karena bagaimanapun yang Rasulullah sampaikan itu tidaklah bersumber dari hawa nafsu Rasulullah, tetapi yang Rasulullah sampaikan itu adalah murni perkataan yang betul-betul dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyatakan surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad itu mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya, yang dia katakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disepelekan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun Rasulullah itu dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bapak-Ibu rahimahullah, pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa menyalahi perintah Rasulullah jelas akan mendatangkan kesengsaraan, kepedihan, baik di dunia dan di akhirat, dan itulah yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi. Banyak yang mereka yang musibah yang menimpa mereka. Misalkan pertama, gagal mendapatkan harta rampasan, gitu kan ya. Kemudian gagal meraih kemenangan. Kemudian wibawa umat Islam ketika itu sudah turun drastis. Padahal ketika perang Badar itu ya, kan menang tuh. Itu udah apa namanya, wibawa umat Islam ketika itu apa namanya, luar biasa. Karena perang Uhud itulah kemudian sedikit terkurangilah wibawa apa namanya, kejayaan yang dimiliki umat Islam di mata orang-orang kafir. Berarti ternyata orang Islam itu bisa dikalahkan nyata oleh mereka. Lebih-lebih saat itu juga sahabat Nabi bersedih karena ada juga bahkan banyak itu ya sahabat yang terbunuh ada sekitar 70 gitu. Banyak sebetulnya, sekitar 10% dari pasukan 700 yang terbunuh adalah 70, kan cukup banyak. Itu kan menyedihkan. Kemudian kesedihan yang berikutnya juga saat itu muncul berita bahwa Rasulullah itu telah terbunuh. Ini
Nabi berikut berperang dengan apa? Dengan pakai itu ya, pakai senjata apa? Pakai baju orang itu lengkap gitu. Jadi nggak kelihatan, nggak ketahuan ini Nabi atau bukan. Jadi ketika ada orang kafir membunuh satu orang sahabat, dikira itu Nabi. Kemudian muncullah berita, saya telah membunuh Muhammad katanya. Padahal yang dibunuh itu bukan Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau mengaku bahwa itu Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, berkaitan dengan menyalahi perintah Rasulullah itu, mengatakan musibah, mengatakan kesengsaraan, juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah An-Nur ayat ke-63, kata Allah di ujung ayatnya atau di pertengahan ayatnya, kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an yusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah mereka khawatir dan takut ketika mereka menyalahi perintah Nabi-Nya, perintah Rasulullah. Ada dua hal yang akan menimpa mereka: fitnah, keburukan, kesengsaraan, atau adzabun alim, atau siksa yang pedih dari Allah kelak di akhirat. Jadi di dunia dia dapat, di akhirat dapat, karena telah menyalahi garis atau melanggar garis-garis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian pada yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa Allah menegaskan segala atau baik atau buruknya sesuatu yang menimpa manusia itu sebetulnya itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, "Dikai la tahzanu", agar kalian tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput darimu berupa harta rampasan, wala ma'asabakum, dan agar kalian tidak bersedih hati pula atas musibah yang menimpa kalian berupa kekalahan. Artinya apapun yang menimpa kita, Bapak Ibu rahimahullah, baik ataupun buruk, semuanya tentunya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak ayat yang membicarakan hal itu. Misalkan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat ke-11, kata Allah, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah sesuatu menimpa kalian, kata Allah, illa bi'iznillah, kecuali hal itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 22-23, kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la ma asabakum." Al-ayat. Tidaklah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu terjadi, dan segala sesuatu yang menimpamu itu sebetulnya Allah sudah tetapkan sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ini sudah ada, gitu ya.
Bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, sudah Allah tetapkan tuh seperti apakah nasib kita, takdir kita itu seperti apa. Apa tujuannya kata Allah? Jika ila taksau ala ma takum, agar kalian tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang luput dari kamu. Daftar jadi CPNS gak lolos gitu kan ya. Kira-kira itu sedih atau tidak? Sedih orang ngapain? Jangan bersedih terhadap sesuatu yang luput dari kamu. Bagaimanapun itu juga takdir Allah. Maka sebelum kita lahir Allah sudah menetapkan takdirnya. Gitu ya. Daftar dan jadi apa bila jadi sakit? Ikut pilkada gak jadi, sedih gitu ya. Padahal sudah itu ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama lagi. Ya semoga kita cakap Allah gitu ya, amin. Atau daftar daftar haji gitu. Daftar haji karena COVID ditunda keberangkatannya juga. Tapi tetap Allah besar, bagaimanapun itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang luput, yang tidak bisa kita raih itu, kita tidak perlu bersedih hati, karena bagaimanapun itu juga takdir Allah. Selama kita betul-betul berusaha, kita berusaha betul nih, tapi ternyata nggak tercapai itu ya udah, itu tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Allah kemudian melanjutkan, likai la taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bergembira terhadap prestasi yang kamu raih saat ini. Bagaimanapun itu sudahlah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba jadi DPR itu ya, ada atau tidak itu? Tiba-tiba ada wilayah jadi mana desa gitu kan, ada juga gitu. Dan itu tidak perlu bersombong, tidak perlu terlalu bergembira. Walaupun kamu akan jadi lurah, jadi bahkan presiden sekalipun, itu kadang-kadang bukan hasil kerja kerasmu, tapi itu sebetulnya gara-gara takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang tidak bekerja keras tapi kaya, ada atau tidak? Ada juga itu ya. Tiba-tiba ada barisan gitu kan, ada atau tidak? Ada macam-macam lah gitu ya, macam-macam. Ya ada juga orang bekerja keras kemudian dia kaya. Ada kerjanya tidur ternyata jadi apa? Itu macam-macam lah. Walaupun dia mungkin usahanya sedikit kecil, tetapi tetap karena itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, terjadi. Jadi itu artinya tidak perlu menyombongkan diri ya. Intinya rahimahullah, prestasi pencapaian yang sedikit apapun yang kita raih saat ini, pada dasarnya sebetulnya itu apa ya? Tidak bisa kita mengklaim bahwa itu usaha kita sendiri, itu murni sebetulnya ya. Ketentuan Allah, ketetapan Allah, dan Allah yang memberikan jalan begitu mudah untuk meraih prestasi dan pencapaian tersebut. Artinya tidak perlu terlalu bergembira atau bahkan menyombongkan diri. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Kita sedikit mengulang. Pelajaran pertama bisa kita ambil bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Ini penting kita ingat. Mungkin kita melakukan dosa-dosa besar sama-sama lampau, kita betul-betul bertawab kepada Allah, diampuni oleh Allah.
Kemudian yang kedua, lari dari larangan merupakan dosa besar kecuali untuk tujuan mengubah strategi ataupun untuk berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian pelajaran ketiga bahwa menyalahi perintah Rasulullah itu akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, balik dan buruknya sesuatu yang menimpa kita, yaitu sebetulnya merupakan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan dicatat amal kita dan berkembang di surga Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.